Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Fahmi Romisa Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah pemrograman aplikasi web kedua. Nah, di mana kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari program yang kita bikin. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Nah, di sini anggota kelompok 2 beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada Muhammad Rafli Ria Saputra dengan NIM akhir 33, dan saya sendiri Priyandika dengan NIM akhir 03. Terus itu ada Restu Aji Winasa dengan NIM akhir 012 dan Bima Sakti Fatur Rahman Sutejo dengan NIM akhir 31. Nah, masuk kita ke materi yang pertama. Jadi di sini ada pengertian dari OOP. Jadi OOP itu apa sih? Jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, ini adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut. Nah, OOP ini berfokus pada pengorganisasian kode dalam bentuk objek yang merupakan instansi dari kelas. Nah, konsep OOP ini bertujuan untuk membuat pengembangan perangkat lunak lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Nah, kita masuk ke konsep utama. Nah, di konsep utama di sini ada 3. Ada kelas, konstruktor, dan inheritance. Terus untuk yang pertama ada kelas, di mana kelas di sini adalah sebuah blueprint atau template yang mendefinisikan atribut atau data dan metode fungsi yang dimiliki oleh objek. Terus ada konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat sebuah objek dibuat dari kelas. Terus yang terakhir ada inheritance, di mana inheritance ini dia tuh memungkinkan sebuah kelas atau subclass untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain atau superclass. Nah, untuk program yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Restu Aji Winasa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada codingan penghitung suara, yang dimana penghitung suara ini memiliki kelas. Yang pertama itu atribut total suara adalah atribut yang menyimpan total suara. Selanjutnya ada metode tambah suara, dan get total suara adalah metode yang berfungsi untuk menambah suara dan mengambil total suara. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor ini ketika objek penghitung suara diciptakan, konstruktor ini akan dipanggil dan total suara akan ini ya inisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya ada inheritance. Nah, extendance penghitung suara ini menunjukkan bahwa penghitung suara kandidat adalah subclass dari penghitung suara, sehingga ia mewarisi semua atribut dan metode dari kelas penghitung suara. Selanjutnya ada parent construct. Dalam konstruktor penghitung suara kandidat, parent construct dipanggil untuk memastikan bahwa konstruktor dari kelas induk juga dieksekusi, sehingga total suara diinisialisasi dengan benar. Nah, jadi dia ketika di run, dia menghasilkan output nama kandidat A total suara sekian-sekian dan kandidat B total suara sekian-sekian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan ngejelasin tentang program codingan pemesanan restoran, di mana nanti saya akan jelasin tentang kelas, konstruktor, dan interhands. Terus kita lanjut nanti ke codingannya. Nah, yang pertama ada kelasnya, di mana di sini saya menggunakan kelas untuk restoran yang memiliki 2 atribut dan 1 metode get info, di mana get infonya ini untuk menampilkan sebuah info dari sebuah restorannya. Kan di sini sudah memiliki restoran. Terus nanti di sini untuk nge-public functionnya itu dengan get info, seperti nanti ada restoran, terus ada lokasinya. Nah, lokasi ini bisa saya isi sendiri dengan saya menambahkan lokasi yang ingin saya tepatkan. Terus ada konstruktor. Nah, di mana konstruktor ini
Dia itu ketika objek restorannya dibuat, konstruktor ini dipanggil dan atribut name dan location ini diisi dengan nilai yang diberikan. Jadi ada nilai yang diberikan pada konstruktor ini. Terus ada inheritance, di mana pada kelas menunya itu ada menu dan order itu mewarisi dari kelas restoran. Nah ini berarti bahwa kedua kelasnya ini dapat menggunakan metode dari get info yang didefinisikan dalam kelas restoran. Terus itu ada kelas menu yang memiliki metode untuk menambahkan atau menampilkan item menu. Terus itu sedangkan pada kelas order memiliki metode untuk menambahkan dan juga menampilkan item yang ada pesanannya. Kemudian kita langsung ke codingannya. Nah, di sini codingan yang sudah saya buat tentang pemesanan restoran. Langsung saja kita running. Nah, dimana di sini dia itu sudah menampilkan sebuah daftar menu. Ketika usernya mau input nasi goreng, misal nasi goreng, terus ternyata salah, ternyata harus sesuai dengan yang ada di tulisannya. Jadi harus pakai nasi, n-nya harus besar sesuai dengan yang ada di daftar itemnya atau daftar menunya, nasi goreng. Nah ketika dia berhasil, dia akan memunculkan lagi atau ada perulangan lagi di item pesan. Jadi dia bisa menambahkan pesan yang lain. Terus kita sesuaikan, kita tambahin lagi dengan st. T-nya harus T besar ya. Kemudian kita tambahin juga lagi mie goreng. Oke. Nah ini sudah ada 3 menu yang kita pesan. Kemudian kita tinggal enter lagi. Nah kalau sudah masih ada perulangan tentang item pesan, dimana kalau sudah selesai kita harus mengetik dengan selesai. Salah, kita ketik dengan selesai. Nah ketika dia sudah selesai, dia akan menampilkan pesanan-pesanan yang sudah kita pesan tadi. Ada nasi goreng, ada ST dan mie goreng. Nah itu tadi dari percobaan atau codingan sederhana yang sudah saya buat dan juga teman-teman saya bantu. Nah mungkin untuk penjelasan pemrograman yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Kali ini kita akan lanjutkan kode berikutnya, yaitu pengelolaan tugas dan juga kalkulator sederhana. Di sini saya buat bersamaan dan akan saya jelaskan seperti berikut ini. Kita mulai dari yang pengelolaan tugas terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk menginisiasi objek-objek yang ada pada kelas. Di sini pada kelas kita beri nama user, lalu kita bikin objeknya user ID dan username, di mana user ID dan username kita buat protect bukan public, karena ini adalah data sensitif, jadi kita buat protect sehingga tidak mudah diacak ataupun diedit oleh yang lainnya. Lalu kita buat constructor. Nah, constructor sendiri ini adalah perwujudan daripada objek, di mana pada constructor kita menginisiasi objek user ID dan username dengan penggunaan this untuk menginisiasi, mengvalidasi tentang objek-objek yang akan didefinisikan. Adapun echo di bawahnya yaitu bagaimana user ID dan username telah dibuat atau sebagai cetakan bahwa ini sudah dibuat. Ada destructor selanjutnya. Destructor ini kembali ke nama daripada constructor, di mana constructor itu adalah perwujudan untuk membuat objek. Destructor ini sebaliknya itu penghapusan objek-objek yang ada. Di sini kita bisa lihat pada saat kita public destructor, maka echo atau pencetakan pesan yaitu pesan telah dihapus. Lanjut. Nah, di sini adalah konsep pewarisan berlaku.
di mana setelah kita membuat blueprint atau cetakan, kita menggunakan konsep pewarisan inheritance. Pada konsep inheritance kita menggunakan extend, di mana extend ini mewarisi kelas user yang ada pada admin. Seperti yang kita tahu, inheritance sendiri adalah bagaimana kelas turunan mewarisi kelas induk. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa admin ini mewarisi kelas yang ada pada kelas induk, yaitu kelas user, sehingga kita menggunakan extend. Lalu kita definisikan konstruktornya seperti biasa, user ID dan user name. Karena di sini juga kita ingin mewarisi seluruh atribut ataupun objek yang ada pada kelas parent, kita bisa menggunakan parent titik 2 strip underscore constructor, di mana ini digunakan untuk mewarisi seluruh objek-objek yang ada kepada kelas induk. Dan di sini kita echo cetak pesan bahwa admin username telah dibuat, sehingga kita di sini kita harus ingat kalau kita ingin membuat pewarisan, gunakan extend untuk mewarisi kelas induk dan parent digunakan untuk mewarisi seluruh objek yang ada pada kelas induk. Nah, kita lanjut kepada kode selanjutnya, yaitu codingan sederhana pada kalkulator ini. Di sini seperti biasa ada kelas digunakan adalah sebagai blueprint daripada objek, di mana objeknya kita di sini buat 6162 menggunakan protect, sehingga data tidak bisa diedit dan bersifat konstan. Nah, di sini juga ada konstruktor kita menggunakan construct, kita buat perwujudan objeknya yaitu 6162 dan kita validasi apa objek yang ini kita buat. Di sini 61 sama dengan $61 dan 62 sama dengan $62. Di sini kita bisa membuat objek dari kelas math operation ini sendiri untuk mencetak dua angka atau menjumlahkan, mengurangi, mengkali atau membagi dua angka. Lalu kita lanjut di kelas berikutnya, yaitu inheritance. Di sini juga masih sama, inheritance kita ingat konsepnya. Kalau kita ingin mewarisi kelas, kita menggunakan extend, dan kalau kita ingin mewarisi objeknya, kita menggunakan parent. Nah, di sini kita gunakan saja extend. Extend di sini gunakan untuk menunjukkan bahwa kelas addition ini mengambil kelas math operation, yang dimana juga atau bisa dibilang kelas math operation ini mewarisi atributnya ke kelas addition. Di sini gunakan public calculate. Nah, ada yang unik di sini, kita nggak gunakan parent. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sama ingin mewarisi seluruhnya, kita tidak perlu menggunakan parent titik 2 yang seperti sebelumnya, karena secara otomatis kalau kita menggunakan extend itu dianggap kita sudah mewarisi kelas induk sepenuhnya, sehingga kita tidak perlu lagi mendefinisikannya. Dan ini juga memiliki metode tambahan atau merubah override metode yang ada pada kelas induk. Nah, itu adalah sedikit tentang bagaimana cara kelas pada program saya bekerja. Untuk selanjutnya tentang codingan jadwal kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang codingan jadwal kegiatan. Baik, yang pertama di sini ada kelasnya, yaitu yang pertama, atribut di dalam kelas kegiatan terdapat 3 atribut, yaitu nama, tanggal, dan waktu, yang menyimpan informasi tentang kegiatan. Yang berikutnya ada metode. Metode tampilkan kegiatan. Digunakan untuk mengembalikan informasi tentang kegiatan dalam format string. Baik, selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor di kelas kegiatan. Konstruktor ini menerima 3 parameter, nama, tanggal, dan waktu, dan menginisialisasi atribut objek dengan nilai-nilai tersebut. Lalu berikutnya ada konstruktor di kelas turunan. Kelas kegiatan rutin dan kegiatan khusus juga memiliki konstruktor yang memanggil konstruktor kelas dasar menggunakan parent construct.
sehingga atribut yang diwarisi dapat diinisialisasi dengan benar. Inheritance, kelas turunan. Kegiatan rutin dan kegiatan khusus adalah kelas turunan yang mewarisi dari kelas kegiatan. Ini berarti bahwa kedua kelas ini memiliki semua atribut dan metode yang ada di kelas kegiatan. Lalu, override metode. Kelas turunan dapat mengoverride metode yang ada di kelas dasar. Misalnya, tampilkan kegiatan di kelas kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Memberikan implementasi spesifik yang menambahkan informasi, frekuensi, dan lokasi masing-masing. Lalu selanjutnya di sini ada output. Nah, di sini ada output dari jadwal kegiatan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.